kira-kira berapa tuh Pak okupansi keseluruhan hunian hotel di Banten, dan sejak diberlakukannya efisiensi anggaran sampai menjelang awal Mei ini kira-kira perbedaannya turun berapa persen tuh Pak okupansi itu Pak? Pariwisata itu kan atraksi, makin banyak datang. Bali itu kan karena atraksi. Hari ini dia juga mengenai ini yang shadow tourism itu, shadow. Wisatawannya banyak datang, tapi tingkat huniannya drop. Apakah ada pemutusan kerja karyawan Pak di hotel di Banten ini semenjak adanya efisiensi ini? Harapan kami kepada pemerintah, khususnya kalau pesisir pantai itu mau hidup, pemerintah harus dengan Pak Andra Soni selaku gubernur dan Pak Dimyati, kita harapkan kita punya beach club. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Ahmad Haris, jurnalis tribunbanten.com dalam program Bincang Santai. Kali ini kita akan membahas dengan tema efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada industri perhotelan di seluruh Indonesia. Kali ini saya ditemani oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia Provinsi Banten, Bapak Ashok Kumar. Kita akan membahas lebih dalam perkembangannya seperti apa dunia perhotelan di Banten. Untuk itu kita perkenalkan dulu Pak Ashok. Pak Ashok boleh perkenalkan diri Pak. Pak Ashok nih seperti apa supaya Tribuners ini tahu gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriring, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam Indonesia Jaya. Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Ki S. Ashok Kumar, dan saya dipercayakan untuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Badan Pimpinan Daerah Provinsi Banten dan juga Jawa 1. Jadi Jawa 1 itu Banten, Korwil untuk DKI dan Jawa Barat. Ya. Dan saya juga dipercayakan untuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif Pusat bersama dengan Pak Taufik. Ya. Nah, beliau mantan Ketua KPK dan saya juga Ketua Dewan Pembina Utama Ikatan Engineering. Dan saya juga ada juga di SMSI ya, dan juga di Idepreneur. Jadi sekarang juga kita ada Yayasan Insan Senyum juga kita ada di situ. Jadi kalau nanti saya bilang terlalu banyak nanti habis waktu di situ saja. Jadi itu merupakan salah satu caterpillar, dan juga saya ada komisaris di hotel dan di berbagai titik. Saya lihat nih Pak Ashok nih pergerakannya padat sekali nih aktivitasnya nih Pak. Ya. Bisa dijelasin nih tipsnya nih untuk mengelola waktu supaya tetap sehat, bugar di tengah padatnya aktivitas. Baik, di usia kami yang sudah 62 tahun, Januari kemarin, 11 Januari, jadi diperingatin oleh Indosiar, karena dia pas Indosiar ulang tahun ya. Kemudian juga ada lagunya Gigi, jadi sudah usia. Nah, tipsnya sehat adalah mulut kita boleh keras, kencang, tapi hati harus, karena kita serve by heart. Jadi disitulah kita melakukan satu komposisi, sehingga kepada apapun kita lihat, nanti jatuhnya di leadership. Kita ada tegas, keras, dan sebagainya, tetapi hanya kepada pembangunan prosedur tersebut. Jadi kesehatan itu number one. Number one Pak. Ya, kalau kita sehat, kita bisa bikin apa-apa, daripada uang itu kumpul hanya untuk ke rumah sakit gitu ya. Betul. Ya. Pak, berbicara dunia perhotelan nih Pak. Sekarang kan lagi marak isu efisiensi anggaran dari pemerintah pusat Pak ya, yang berdampak kepada hampir seluruh sektor, khususnya sektor pariwisata perhotelan ini kayaknya paling berdampak gini Pak. Dari kacamata PHRI seperti apa Pak perkembangan perhotelan di Provinsi Banten, khususnya dampak dari adanya efisiensi anggaran ini Pak? Jadi dampak itu pasti terasa, karena di mana pelaksanaan tersebut adalah Toto Januari diputuskan tidak ada lagi ada anggaran. Tapi kalau 6 bulan sebelumnya dikasih tahu, hotel will prepare dari budget plan-nya sampai marketing plan. Jadi semua prepare. Jadi nggak kaget. Jadi harapan kita juga kepada pemerintah, oke, nggak masalah 50% yang di cut off tersebut. Nah, bagaimana 50% sisanya itu kapan dibuka sehingga kita lihat. Jadi impact-nya yang paling besar adalah karena kita MICE-nya itu turun drastis.
Turun drastis ya. Turun drastis karena kenapa hotel itu tumbuh kayak sekarang kita di perbatasan Kabupaten Serang dan Pandeglang itu ada Hotel Mercure 20 lantai. Grand Mercure dia bangun 20 lantai. 20 lantai dia bangun dengan ekspektasi bahwa nanti bisa ya 300 kamar. Berarti berapa SDM yang harus diambil di situ. Akhirnya sekarang ada hitung reschedule dan sebagainya. Padahal akhir tahun ini sudah harus buka. Nah, mereka pasti sudah bikin satu segmen government. Nah, government itu kenapa? Government itu adalah penopang di pada hari-hari biasa. Weekend punya pasar sendiri. Begitu juga sekarang yang lagi dibangun oleh Pangkon di Rangkas Bitung, Grand Kesia. Grand Kesia. Itu bintang 4 juga, yang nanti ballroomnya bisa 1.000 orang. Begitu juga Aston yang sekarang 9 ruang meeting. Mau diapakan ruang meeting 9 itu dengan ballroom hampir juga 1.000 lebih di situ. Ini yang kita lihat. Kita boleh satu sisi membuat, tapi jangan sampai satu sisi menghilangkan. So kita build satu, jangan satu hilang, satu terus has to be sustain. Pariwisata itu kan sustain, berkesinambungan. Jadi dampak itu dari multiplier effect kami melihat. Dari tukang ikan, ya kan? Itu nelayan, ikan-ikannya kita sudah tidak beli sebanyak itu. Kemudian peternakan ayam, telur, begitu juga dengan sayur mayur petani. UMKM ya Pak. UMKM, sayur mayur. Ini multiplier effect mereka yang terimpas langsung. Karena kalau satu hari perputaran itu F&B ke hotel. Hotel itu yang bagus di bisnis hotel itu adalah koefisien sales yang tinggi. F&B. Kalau F&B turun, berarti kan multiplier effect yang ada 125 komponen yang selalu kami sampaikan, ini terimpact pertama. Terus yang kedua lagi yang terimpact, kasihan. Kawasan Anyer dulu tidak ada SMK. Anyer, Carita itu belum ada. Pandeglang tidak ada SMK. Sekarang dia udah lahir, dia OJT. Sedangkan kita harian kita sudah mulai kurangan. Ada yang unpaid leave dan sebagainya, berapa hari kerja dan sebagainya. Nah, bagaimana dia mau on the job training? Impact-nya yang kita lihat. Nah, yang seharusnya 3-6 bulan. Setiap tahun dia lulus. Terus kemana dia nantinya? Ini yang kita melihat. Siklus ini mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, ya dari Presiden dan Kementerian semua kita upaya, begitu juga PHRI Pusat, Pak Haryadi Sukamdhani dan Brul Alan selaku Sekjen dan Mas Yuno, mereka melakukan beberapa terobosan untuk pemahaman ini sehingga nanti semua menjadi pilar bersama. Kita tidak mengeluhkan, tetapi walaupun kita sudah mencari terobosan membuat event dan sebagainya. Jadi kita tidak mau ada hal-hal yang nantinya kondutivitas daripada perputaran ekonomi. Jadi jangan kita berpikir perputaran mikro, tapi makronya juga kita harus dapatkan gitu lebih kurang. Tapi kalau berbicara data nih Pak ya, dari 2024, kira-kira berapa tuh Pak okupansi keseluruhan hunian hotel di Banten, dan sejak diberlakukannya efisiensi anggaran sampai menjelang awal Mei ini kira-kira perbedaannya turun berapa persen tuh Pak okupansi itu Pak? Kalau tingkat hunian itu sebenarnya turunnya drastis. Drastis itu kadang ada yang mencapai baru sampai 20% ya. Mereka yang punya convention hall yang besar 1.000 dan sebagainya. Ada yang sampai 2.000. Ekspektasinya kalau kita hanya tingkat kamar saja itu hotel, kalau dia jual tingkat hunian kamar saja itu nggak hidup, terkecuali hotel melati, non bintang dan sebagainya, betul. Karena dia itu kan kayak hotel ada starlet, dia hanya kamar saja. Nah kalau hotel besar dia hanya ekspektasi dengan tingkat hunian, nggak gajian itu bisa. Energi aja bisa miliar bayarnya Mas. Kontribusi yang dilakukan. Jadi tingkat huniannya walaupun tingkat hunian 100%, tapi koefisien salesnya di bawah itu sudah nggak bisa survive. Jadi hotel itu bukan tingkat hunian saja yang dihitung, tapi koefisien sales seperti F&B, yang lain-lain semua yang ada di situ interrelated. Jadi kalau hotel bisnis itu lebih tinggi, kamarnya malah di bawah, F&B-nya di nomor 1. Disitulah baru terjadi, karena kita bayar SDM cukup besar, energi berapa Mas cukup besar, dan satu lagi impact yang paling impact, pendapatan asli daerah drastis turun. Bayar listrik yang tadinya segini turun. Kami nggak bisa minta relaksasi seperti di saatnya COVID.
Itu force major. Sekarang kalau relaksasi ya kita ada pikir kemarin mau menyampaikan bagaimana kalau bisa pajak itu boleh dibayar tapi mungkin ini jadi beri nafas gitu sehingga hotel itu tidak terjadi sampai tutup ataupun dan sebagainya, SDM tetap bertahan gitu. Nah, baru-baru ini kami kumpulkan di Tangerang Raya semua GM bintang 5 sampai bintang 4 hal-hal yang mereka sampaikan kita himpun sesuai dengan koridornya PHRI Pusat, kita jadikan satu pemersatuan. Mari kita buat terobosan sambil kita juga reminding for the government. PHRI Pusat, Pak Aryadi dan Bro Alan itu sudah melakukan pendekatan baik kepada kementerian maupun kepada DPR RI. Gitu. Ya. Pak, kalau berbicara dampak hotel, dunia perhotelan karena adanya efisiensi anggaran ini, Pak. Di Bogor tuh, Pak, saya dengar-dengar ada 2 hotel itu, Pak, yang tutup gara-gara adanya efisiensi anggaran ini. Di Banten ada nggak sih, Pak, kayak gitu, Pak, hotel gitu? Ya, syukur alhamdulillah belum ke tingkat itu. Nanti kalau ada ke tingkat itu kita kasihan juga. Tetapi, nah bagaimana ini yang kita minta agar slot-slot ini dibuka yang sisa 50% ini. Sehingga bisa survive. Sampai hari ini belum ada yang tutup. Kemarin kita terbantu, kemarin ada iftar sedikit, kebantu iftar itu ya. Walaupun pemerintah yang nggak ada, ya kan. Nah, banyak tidak melakukan kegiatan, tapi kita mau meminta supaya di Banten itu jangan sampai terjadi kepada daerah-daerah yang terjadi sampai penutupan dan sebagainya. Kalau kita terjadi, ini impact. Karena kalau satu orang hidupin 3 orang, karyawannya ada 100, berarti ada 300 orang yang terimpact gitu. Itu yang kita khawatir. Itu satu kali sekian, kalau 100 lebih udah berapa ribu. Itu yang kan ada anak, istri, kita anaknya satu aja lah kita ingat ya kan. Ini yang kita melihat, sehingga perputaran-perputaran ini harus kita pikir bersama, duduk bersama, sehingga hal-hal yang masuk kepada prinsip untuk perhotelan itu tetap salesnya jalan dengan baik. Pak, kalau untuk apakah ada pemutusan kerja karyawan, Pak, di hotel di Banten ini semenjak adanya efisiensi ini? Pemutusan belum sampai terjadi. Ternyata ya? yang tadinya kerja ada yang seminggu, ada yang 3 hari, macam-macam. Pola-pola dilakukan sambil mengikuti. Dia kan ada break even point. Dia harus capai sales segini dia baru dapat. Nah, bagaimana rasio itu kan untuk payroll kita bilang harus sekian digit gitu. Sekian digit itu bagaimana masuk kepada klausulnya. Jadi di mana dikurangin? Mungkin harian, part timer, daily worker dan sebagainya. Kemudian stock level di semua melakukan mereka. Jadi efisiensi yang sementara dilakukan. Pemerintah efisiensi, jadi kita jadi efisiensi juga. Ya. Mestinya hotel itu tidak boleh efisiensi. Dia harus meningkatkan sehingga daerah tersebut kita dengan kontribusi PAD makin meningkat kan. Lahirlah investor-investor lain gitu. Jadi satu sisi kita ini kayak anomali gitu. Di saat kita suruh efisien, kita ikut efisien gitu. Jadi pemerintah mungkin efisien itu ada salah satu dengan tolak ukur mereka mungkin lebih prof dari kita ya, profesional dengan kita menghitung dan sebagainya. Tapi harapan kita bila slot ini dibuka dengan sisa 50%, jadi ada balances. Sehingga kita sama-sama, pemerintah juga ada, ini juga ada, sama-sama kita melakukan sehingga kita go flight. Karena negara lain itu kan mencoba bagaimana turis itu menjadi develop, grow. Karena kita bilang kita sustainable tourism kan, berkesinambungan dan berkelanjutan gitu. Pak, kira-kira nih Pak, apa nih suara dari para insan perhotelan, harapan dari insan perhotelan khususnya di Banten kepada pemerintah Pak saat ini Pak? Yang kepada pemerintah ada satu. Itu namanya ada Pseudo atau Pseudo Tourism. Pseudo, P-S-E-D-O Tourism. Pseudo Tourism itu adalah fisiknya banyak. Banyak orang datang, tetapi dia tidak tinggal di hotel. Banyak di apartemen. Nah, ini juga besok di Muscap kami akan sampaikan juga kepada Pak Wali, karena di Tangerang Raya terjadi. Banyak apartemen, banyak itu malah di situ. Di sini juga kami akan mengingatkan kepada OTA, Online Travel Agent, tapi saya tidak sebut namanya. Dia orang bekerja sama juga, sehingga mereka bisa tinggal di apartemen dengan mewah, tapi dia harganya di bawah hotel dan tidak bayar pajak. Ironi kan? Ya udah besok hotel bikin aja seperti itu. Apartemen. So no headache gitu. Jadi pseudo tourism ini harus dijaga. Sehingga kita harus memikirkan kebersamaan.
saat kemarin kunjungan wisata di Banten khususnya ya, pas Lebaran kemarin, di satu sisi ada kabupaten ada yang 80, 25, 30 dan sebagainya. Rame. Tapi where's the money? Kita mau jumlah orang aja kita pikir, tapi manusianya, uangnya nggak ada. So we just only mikro. Tapi makro yang harus dapatkan untuk pemerintah apa? Di situ ada kepolisian yang jaga begitu bagus. Nah, kami menghargai juga kepada Kapolda Banten ini dengan TNI dan sebagainya yang unsur pemerintah yang menjaga sehingga keamanan ini tetap walaupun efisiensi ya. Jadi kami kepada Polda Banten juga mengucapkan terima kasih. Tertibnya tidak ada satu orang pun yang kena begal, kena ini nyaman sehingga orang datang gitu. Nah, tinggal kita bagaimana harapan kami kepada pemerintah, khususnya kalau pesisir pantai itu mau hidup, pemerintah harus dengan Pak Andra Soni selaku gubernur dan Pak Dimyati, kita harapkan kita punya beach club. Seperti di Bali. Kenapa? Dia sudah beach club banyak sekali di Bali itu. Di situ akhirnya orang bisa lihat. Satu McD nggak ada di kawasan pesisir pantai. Kenapa mereka belum tertarik? Karena kita belum siapkan sarana prasarana. Jadi jangan ribut nanti kenapa pantai masuk mahal. Ya punya swasta. Ya sama kayak hotel dia mau jual 5 juta, 3 juta, tidak ada parameter yang untuk mengatur. Jadi pemerintah harus punya juga seperti Kute, Sanur, Jimbaran itu kan pantai-pantai yang terbuka untuk umum, tidak dikutip bayaran. If you don't provide the facility, what you are going to expect from the private sector? Ini yang kita lihat. Kalau ada beach walk, di situ ada teater, benar nggak? Malam hari bisa jalan, benar nggak? Orang ke satu titik. Saat Jimbaran atau Nusa Dua itu menjadikan kawasan ekonomi khusus, Kuta berbenah kan? Bikin beach walk. Sehingga dia jadi balance. Sampai hari ini tidak terpikirkan. Nah, bagaimana kawasan pantai kita lebih bagus, lebih indah. Dan jadi harapan kita mudah-mudahan pemerintah bisa melihat sisi-sisi mana prospektif. Banten itu prospektif banget. Kita punya airport internasional, rumah sakit internasional, mall internasional, sekolah internasional, KS itu internasional juga, pelabuhan dan sebagainya. Kita punya 5 poin, semua kita ada. Dan begitu juga Banten Lama itu adalah iman dan takwa kita, sesuai dengan tagline-nya gitu. Dan sudah direvitalisasi gitu, makanya nanti kami dari grup BGN ini juga akan membuat dengan PUB itu juga bagaimana untuk menjadikan dia spektrum supaya bisa diangkatkan. Sampai kita punya BIS kan, Banten International Stadium. Kenapa kita nggak angkat itu menjadi satu potensi juga? Sudah ada semua. So we create package sehingga itu length of stay-nya akan jadi lebih banyak. Tapi kayaknya nggak cukup untuk pemerintah saja Pak yang harus mempersiapkan segala sesuatunya, tapi masyarakatnya juga harus siap, betul nggak sih Pak? Sebetulnya masyarakat sudah siap. Sarana dan prasarana itu pertama kan itu 3A. Aksesibilitas sudah mulai pemerintah silakan. Terus kan ada atraksi, amenities. Amenities ini kan pemerintah kalau sudah buka, oh ini ada lahan, investor mau bikin apa? Kerjasama. Jadi 3A itu nggak bisa dilewatkan. Jadi kalau 3A itu sudah, pariwisata itu kan atraksi. Makin banyak atraksi, makin banyak datang. Bali itu kan karena atraksi. Hari ini dia juga mengenai ini, yang shadow tourism itu, shadow. Wisatawannya banyak datang, tapi tingkat huniannya drop. Itu Pak Cok Aceh itu wakil gubernur dulu. Bali, beliau menyampaikan juga dengan Pak Ferry. Menyampaikan ini ada apa? Karena ada yang di villa. Sampai yang ada orang asing di tempat kos-kosan gitu. Jadi wisatawan lebih pintar daripada ini. Jadi pemerintah bagi mereka yang itu ya kenain pajak fair dong. Berarti kita nggak masalah dia mau tinggal di apartemen whatever. Kita tinggal compete in apa? Quality and service gitu kan. Sehingga pendapatan asli daerah itu dapat. Banten kita perlu beach walk. Nomor 2, bagaimana bisa lahir? Kita punya Tahura. Hutan itu bisa bikin taman safari. Benar nggak? Terus kita bisa bikin SeaWorld. Ngapain orang jauh-jauh? Semua ke sini. Nah, ada satu lagi harapan kepada kami, kepada pemerintah, jangan pernah melarang aktivitas orang wisuda di hotel. Boleh melarang mereka jangan melakukan aktivitas di luar kampus atau di luar sekolah, tapi jangan pernah sebut objek. Itu kami akan
bukan marah besar. Kami juga bisa demo walaupun di dapur demo masak gitu ya. Tetapi tidak boleh disebut jangan melakukan aktivitas di hotel, itu salah. You don't mention the object. If you mention the object, kita bisa PT UN kan itu. Tidak boleh. Dia boleh bilang, karena kami bukan hak, kita sudah ambil sertifikat halal segala, masa kita dianggap tabu gitu. Itu yang tidak baik. Jadi boleh sebut jangan melakukan kegiatan di luar kampus atau sekolah wisuda. Tapi jangan bilang, oh dia tidak boleh di hotel. Itu salah. Itu kami tidak bisa terima. Baik PHRI Pusat, Pak Aryadi, Pak ini juga semua kita tidak bisa sejalan untuk itu gitu kira-kira. Pak, mungkin terakhir nih Pak. Apa pesan dari Pak Asok sebagai Ketua PHRI Banten kepada teman-teman perhotelan nih Pak? Di tengah maraknya efisiensi anggaran, ide apa, kreativitas seperti apa yang harus dikeluarkan Pak? Contoh kemarin kan kita sudah ketemu kan Pak ya di Wedding Expo kan di Cilegon kan Pak ya. Seperti apa Pak untuk insan perhotelan ini Pak? Jadi memang Pesannya. sekarang semua kaget. Jadi kalau jatuh itu langsung nggak ada tangga lagi, belum jatuh. Jadi akhirnya sekreativitas apapun, akhirnya kita menerobos yang tadinya sudah punya budget plan, marketing plan, semua punya segmen udah kan. Segmen ini segini, ada government 30, ada yang 40, ada yang macam-macam variabel. Nah setelah itu akhirnya create more event. Create more event, banyak cost yang lebih keluar. Benar kan? Nah, tapi bagus kemarin Wetfest yang dilakukan di Hotel Royal. Pakon juga akan lakukan Wetfest juga. 30 mendatang ini ada Wetfest. Jadi besar harapan ini, mari kita kan serve by heart. Pelayanan dengan hati atau salam presesi. Jadi salam efisiensi, sabar, 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 sabar. Sabar, sabar, sabar. Tapi tetap dilakukan klausul-klausul. Tidak mengeluh sih boleh, tetapi kita membuat terobosan-terobosan mencari paket-paket segmen yang lain, sambil pemerintah juga memperhatikan bahwa ini memang belum bisa saatnya. Kalau dilakukan, let's say, tahun ini 10%, tahun besok 20%, waktu satu hari mau 100%, kita udah nggak kaget. Stable, benar nggak? Beda dengan COVID ya, itu force major. We cannot do anything. So kami juga bukan mengajarkan atau mendidik pemerintah atau jadi PHRI juga tetap melakukan terobosan langkah karena kita mesti hidup. Terus mengeluh juga, Tuhan bilang bukan kamu aja mengeluh, semua orang juga mengeluh kan. Jadi gitu. Jadi kita tetap serve by heart, salam efisiensi, sabar, sabar. Kemarin waktu pengukuhan katanya sabar, sabar gitu. Baik. Kira-kira apa? Ada pesan lagi Pak untuk? Pesan kita selalu saya sampaikan. Kita ada namanya PES. Itu dulu Pak Pandit yang bilang almarhum. PES itu bukan PES saja, terus ada STEP namanya. Sustainable Tourism Eliminating Poverty. Satu-satunya industri yang bisa mengentaskan kemiskinan adalah pariwisata. Sama hal kita kasih tahu kemarin di Wetfest. Wedding Festival di Royal. Kenapa kami bilang? Karena dia makin dikelola, makin bagus, makin tumbuh. Ya kan? Kemudian satu lagi, minyak bumi diambil habis, gas habis, tapi pariwisata nggak ada. Makanya negara-negara bahkan pajaknya diturunin loh, sekian persen dan sebagainya. Kita sempat kemarin kan spa itu dibilang hiburan, akhirnya diganti kan sekarang menjadi ya cukup bagus sekali, tidak dilakukan sebagai hiburan, tetapi dia sebagai relaksasi untuk kesehatan gitu ya. Jadi hal-hal ini, jadi pemerintah juga nggak salah. Mungkin ke depan apa halnya, mari duduk bersama dulu sebelum diputuskan. Jadi kami tidak mengharapkan kepada eksekutif, legislatif juga sebagai wakil rakyat kita. Karena kita kan rakyat, sebelum kita lebih tinggi sebetulnya kan. Jadi wakil rakyat kita juga memikirkan untuk mempadukan siapa sih yang mau bikin jelek negaranya sendiri, tidak ada. Siapa sih mau bikin rusak pariwisata, nggak ada. Mungkin kita belum klop dan klik. Sehingga kita menjadi link and match. Kalau kita sudah link and match, baru dia bilang team together, everyone achieve more. Kita akan bersatu, menumpuk kembali, pariwisata kita will be the best one. Baik. Dan kami titip juga, pada bulan Juli kita ada namanya Nusantara Food and Hotel Expo. Itu dilakukan di ICE yang kedua, nanti bapak-bapak bisa hadir. Tahun pertama sudah kerjasama dengan Debindo, dengan Pak Epi, itu dengan putranya juga sudah kita lakukan. Nah, kegiatan ini akan dilakukan bulan Juli. Waktu itu 5.000 square meter, kita dapat 17.000 pengunjung. Perputarannya bagus untuk hotel. Nanti kalau tidak ada halangan, Menteri Pariwisata juga akan hadir untuk membuka, baik dengan Pak Gubernur juga. Jadi PHRI adalah
Nusantara Food and Hotel Festival Expo. Thank you. Baik, Tribuners, itulah bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoa semoga dunia atau industri perhotelan di Banten segera pulih, segera bangkit kembali, dan semoga harapan-harapan dari teman-teman insan perhotelan dapat didengar oleh para pemangku kebijakan. Saya Ahmad Haris, jurnalis tribunbanten.com, pamit undur diri bersama Ketua PHRI Provinsi Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.